Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Bapak gitu. Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba dirapikan dulu mejanya, diluruskan. Kemudian jika ada sampah dibersihkan. Kepada ketua kelas boleh disiapkan dulu. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah lagi kita berdoa menurut tugas saya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas. Hari ini kita akan belajar strategi pemberdayaan komunitas dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal di tengah globalisasi. Hari ini materi terakhir ya, tentang strategi pemberdayaan. Tapi sebelum itu saya ingin tahu dulu pertemuan minggu kemarin kita belajar apa ya? Judul dua. Ya boleh. Minggu lalu kita belajar tentang materi ragam komunitas dan juga proses pemberdayaan, Pak. Oh iya, terima kasih Adit. Ya, minggu lalu kita sudah belajar apa itu ragam dari pemberdayaan komunitas dan proses-proses pemberdayaannya. Sebelumnya juga sudah dibahas bahwa pengertian dari komunitas juga dibahas, pengertian dari kearifan lokal. Nah, untuk sekarang kita akan membahas review kembali tentang apa itu pemberdayaan. Kalian ada yang tahu nggak ya pemberdayaan itu apa? Ada yang tahu? Boleh ya, Pak? Ya boleh mau. Pemberdayaan itu melindungi. Melindungi. Ya benar, melindungi. Ada yang lagi yang lain? Ya Pak. Ya boleh. Pemberdayaan itu memberi kekuatan. Ya memberi kekuatan atau juga saya boleh. Pemberdayaan itu empowerment. Oh ya, empowerment itu apa namanya ya? Bahasa Inggrisnya pemberdayaan ya? Iya. Ya itu artinya juga sama ya, kayak memberikan kekuatan atau meningkatkan kekuatan. Jadi pemberdayaan itu sini ada pemberdayaan menurut Parson ya, bahwa beliau bilang kayak menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuatan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Kemudian ada pengertian dari Sumo Diningrat. Beliau mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk memerdirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Jadi kesimpulannya anak-anak, bahwa pemberdayaan masyarakat itu adalah usaha ya untuk memandirikan atau memberi kekuatan atau meningkatkan kekuatan kepada komunitas atau masyarakat yang terbilang lemah atau tidak berdaya, atau yang biasa disebut disadvantage. Kemudian selanjutnya apa ini? Iya ya. Spiderman Pak. Ada yang udah nonton belum ya? Belum. Ya, sekali spoiler dong. Bapak mau nonton sama saya nggak, Pak? Boleh. Asik. Jadi Spiderman ini ya di sini kan Spiderman ya banyak. Sebelumnya kan masih dikit ya. Iya. Sekarang udah banyak. Jadi Spiderman kedua ini mungkin ada yang udah lihat juga ya. Ini mereka membanyak ya, atau yang sebelumnya jadi komunitas Spidey menjadi Spider Society ya. Kemudian ya itu mungkin refleksi buat kalian ya. Selanjutnya ada upaya, abaikan aja backgroundnya. Selanjutnya ada upaya pengembangan komunitas dalam masyarakat tradisional. Yang pertama ini ada dalam mengembangkan komunitas atau melakukan pemberdayaan masyarakat, ada baiknya kita melibatkan masyarakat dalam setiap perencanaan atau pengambilan keputusan terkait program pembangunan
dalam bentuk demokrasi sosial. Nah, masyarakatnya itu bisa dari mana aja ya? Bisa pemerintah, swadaya, lembaga, dan lain-lainnya yang terkait. Kemudian yang kedua ada program pembangunan. Program pembangunan yang dilegitimasi dapat memberikan jaminan terhadap prioritas hak masyarakat dan pemerataan kesempatan usaha. Jadi di sini dalam mengembangkan komunitas itu kita perlu mengembangkan sarana dan prasarana di dalam komunitas tersebut. Biasanya sarana prasarana yang baik itu dapat menunjang atau meningkatkan kebudayaan masyarakat tradisional yang sebelumnya tidak mengenal teknologi menjadi kenal. Jadi kita mengenali kepada komunitas tersebut tentang pengaruh-pengaruh globalisasi atau dampak-dampaknya di era modern ini. Yang ketiga ada memberdayakan sikap independensi peran serta masyarakat. Di sini selain dari kita mengembangkan atau meningkatkan pemberdayaan masyarakat, kita juga mengubah perilakunya, perilaku masyarakat atau komunitas yang ada di dalam suatu ruang lingkup sosial. Kemudian, nah ini tadi sudah disebut ya, kita harus menjalin kemitraan dengan pemerintah, kaum intelektual seperti mahasiswa mungkin, dan lembaga-lembaga terkait. Dan selanjutnya ada upaya meningkatkan peran masyarakat. Peran masyarakat adat dan atau tradisional. Yang pertama kita dapat melakukan kematangan pemahaman terhadap sarana material baru yang berhubungan dengan teknologi dan pembangunan. Sama yang kayak tadi. Yang kedua itu kita juga harus membentuk pola kebiasaan hidup baru masyarakat komunitas adat tradisional melalui produk-produk sarana dan prasarana yang sudah dibilang maju lah ya. Contohnya itu mungkin kita lihat dalam masyarakat tradisional itu misalnya komunitas petani ya. Nah, apa bentuk pemberdayaannya dalam menggunakan sarana dan prasarana itu seperti kita menggunakan traktor ya sebagai bentuk inovasi baru dalam pembajakan sawah. Jadi traktor ini juga dapat membantu beban beratnya petani menjadi berkurang gitu ya. Kemudian yang tiga ada membentuk kebiasaan baru, membentuk kebiasaan hidup baru yang relate pada produk sama ya. Oh, ini udah sorry. Kemudian ada membentuk kelompok kerja baru secara rasional ekonomis ini dengan membangun bisnis gitu ya yang menunjang masyarakat tradisional. Misalnya kita ini dalam melakukan pemberdayaan kita harus mengenali bakat atau apa ya namanya, kayak kemampuan individual masyarakat tradisional tersebut sehingga dapat digunakan ya untuk bersama gitu. Jadi kemampuannya bisa digunakan untuk komunitas lain yang membantu sesama komunitas. Dan yang terakhir ada membentuk kesadaran baru yang mendukung perubahan dan modernisasi. Kemudian dalam mewujudkan pemberdayaan komunitas melalui kearifan lokal diperlukan hubungan yang kuat dan solidaritas sosial yang tinggi ya, disertai dengan nilai-nilai budaya agar tidak hilang budaya lokal namun semakin dikenal dan semakin berkembang. Nah, dalam konteks sosiologi, bila kita kaitkan dalam konteks sosiologi, pemberdayaan komunitas ini berkaitan dengan tindakan dan perilaku sosial masyarakat ya. Karena tadi ada bahwa upaya kita dalam mengembangkan itu mengubah perilaku mereka ya menjadi lebih baik dengan kita mengajarkan nilai-nilai budaya, nilai-nilai kearifan lokal
dan juga bentuk-bentuk lain yang dapat mengubah mereka menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua terkait dengan solidaritas sosial. Ini kalian pernah mengetahui ya sebelumnya apa itu solidaritas sosial, bahwa ini berhubungan erat dengan pemberdayaan masyarakat. Dan kita melakukan pemberdayaan melalui kearifan lokal, kita dapat menjalin hubungan antara sesama manusia di dalam komunitas tersebut biar semakin erat gitu ya. Walaupun berbeda tapi kita satu. Wis. Sakit. Kemudian ini ada contoh gambar tadi komunitas petani ya. Kita sudah tahu, tadi sudah dijelaskan juga. Nah ini, ada yang tahu ini event apa ya? Aksi demo Demo apa nih? memperjuangkan hak kelas kulit hitam. Oh iya betul. Hidup kulit kita. Nah ini juga termasuk pemberdayaan komunitas ya. Tapi pemberdayaan di sini kita bertujuan untuk melindungi manusia. Hak masyarakat kulit hitam. Ya, hak masyarakat kulit hitam. Karena di Amerika ini kan banyak sekali rasisme ya. Bahkan Presiden Barack Obama hitam dan dia dia sebagai bentuk representasinya ya. Nah tapi di Amerika kan juga selain orang hitam juga mungkin rasis terhadap orang Asia juga ya. Cina. Iya orang Asia. Mungkin bisa Yellow Lives Matter kali ya. Sekali bukan. Cibet lah. Oke, seperti materi kita hari sudah selesai ya. Pak, kita belum memperjuangkan hak kulit hitam, Pak. Anda bisa coba sendiri ya masing-masing. Nah, sekarang untuk menutup materi kita hari ini, saya berikan tugas ya. Ya. Ya, juga kaget. Apa namanya? Nah, ini soalnya ya. Oh ya, tugas ini saya bagi dua kelompok ya. Ini tugas kelompok. Yes. Jadi biar lebih cepat. Oke, Pak. Untuk kelompok satu, siapa ya? Mau deh. Sorry, Win. Cewek dulu, cewek. Kelompok dua mau ya. Oh ya, saya beri waktu 2 menit lah ya. Ya, oke, silakan dijalankan. Oke ya. Boleh kelompok satu terlebih dahulu pada Wiwin. Saya menjawab Pak. Komunitas yang ada di lingkungan sekitar kami adalah komunitas kenalan remaja atau remaja-remaja yang suka melakukan aksi kegiatan sosial. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan adalah dengan melakukan upaya preventif atau pengendalian sebelum terjadi lingkungan. Contoh bentuknya seperti penanaman nilai-nilai kultural atau budaya yang baik dari orang tua atau guru, melakukan sosialisasi dan bersikap. Oh iya, terima kasih Wiwin. Pada yang kelompok dua boleh. Komunitas yang ada di lingkungan sekitar kami adalah komunitas petani. Tetapi sayangnya komunitas ini tidak ada bentuk pemberdayaan masyarakat. Namun diperlukan pemberdayaan agar komunitas petani bisa meningkatkan skill dan pengetahuan dalam petani, baik dalam kalangan atas, menengah sampai ke atas. Oke, terima kasih. Bagus ya. Ini boleh deh aplausnya. Ya sudah. Selanjutnya ini ada tugas individu ya kalian harus menggunakan. Ya, sebagai ini evaluasi materi terakhir dari strategi pemberdayaan masyarakat. Tapi, iya betul betul. Sampai pertemuan selanjutnya.
Ya. Selesai. Nah, sebelum itu, Kasih tahu. Saya pengen tahu ya kesimpulan yang bisa diambil dari materi hari ini. Ada yang bisa boleh? Ayo, Pak. Iya, boleh. Iya. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari materi yang berdua sampai itu, pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal berarti pemberdayaan melalui pendekatan kultural. Itu artinya pemberdayaan perlu penanaman nilai-nilai budaya, aturan dan norma yang berlaku selama itu baik. Nah, dengan adanya kearifan lokal, pemberdayaan dapat menjalin hubungan dan solidaritas antar sesama komunitas. Begitu, Pak. Oke, terima kasih Abu. Ya, mungkin sudah kali ya. Tapi sebelum itu ada satu lagi. Saya pengen ngasih kata-kata hari ini aja. Iya, one for today. Oh iya. Beban hidup ya. Jadikan beban hidup sebagai apa namanya ya, tantangan atau ancaman, tapi jadikan beban hidup sebagai gaya hidup kalian. Terima